Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Pada malam ini saya kira masih ada suatu catatan yang menyangkut masalah riba atau bunga yang diharamkan oleh Islam, yaitu sampai di mana hikmah Islam mengharamkan riba itu dan apa sebab-sebabnya. Mengapa riba diharamkan? Sebenarnya Islam tidak mengharamkan sesuatu, apalagi sampai dianggap yang menjalankan atau yang bermuamalah dengan riba sama dengan manusia-manusia yang memerangi Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan dalam perbuatan itu adalah terselit beberapa mungkarat dan beberapa ekses yang berbahaya dalam suatu masyarakat. Kalau Islam menganggap riba adalah salah satu daripada kriminal atau pidana yang paling berat akibatnya, karena masalah-masalah itu menyangkut masyarakat, menyangkut individu, menyangkut kejiwaan seorang manusia, dan menyangkut soal ekonomi dari suatu bangsa. Pertama, bahayanya riba adalah dari segi kejiwaan seorang manusia. Riba atau sistem itu akan melahirkan di dalam manusia rasa cinta diri saja, rasa egoisme yang kian lama, kian meluap, sehingga itu orang tidak mengenal kecuali dirinya sendiri, tidak mementingkan kecuali kepentingannya sendiri. Karenanya dengan lama-lama orang seperti itu akan sirna sama sekali rasa pengorbanan dari manusia seperti itu. Jadi seperti yang kita lihat, masyarakat rentenir adalah masyarakat yang tidak ada kemanusiaannya. Masyarakat yang sampai hati membeslak rumah seorang dan perabot-perabot rumahnya apabila dia tidak bisa bayar bunga. Ini artinya sudah gersangnya roh orang-orang seperti itu daripada rasa kasih sayang, rasa rahmah, dan sebagainya. Ini salah satu sebab mengapa Islam mengharamkan riba. Jadi orang atau masyarakat sama akibatnya. Adapun bahaya riba ditinjau dari segi kemasyarakatan, maka hal itu akan melahirkan rasa dendam kusumat,
rasa benci orang yang terkena riba terhadap orang yang meribakan, yang menganakkan duit itu tadi. Pasti akan timbul husumat. Sehingga di beberapa tempat hal itu menyebabkan terbunuhnya orang-orang yang menjalankan riba oleh orang-orang yang kena riba sampai habis sama sekali. Apalagi kalau dia terkena di saat dia sendiri dalam keadaan sulit. Datang pembeleslah, derwader dulu zaman Belanda, membeslah hartanya, istrinya sedang hamil, dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka timbul semacam rasa mau membalas dendam dan akhirnya orang itu dibunuh. Hal semacam ini terjadi dalam masyarakat yang besar. Masyarakat barat di Eropa dan Perancis dan Inggris itu adalah masyarakat riba, masyarakat kapitalis. Karena itu disitulah sebetulnya tercetusnya letupan pertama dari paham komunisme internasional yang mau menjadikan manusia ini sama-sama miskin. Mau melorot kekayaannya orang yang kaya sampai ke bawah dan dibagi rata. Kata mereka menurut Das Kapital dari Karl Marx mengatakan sama rasa, sama rata, sama rasa. Jadi tidak boleh ada orang kaya di dunia. Ini sebabnya adalah manusia-manusia yang menjalankan sistem riba di dalam masyarakat itu. Dan di dalam masyarakat yang riba tidak ada gotong royong. Masing-masing nafsi-nafsi. Aku akan punya beberapa orang yang saya utangi. Dan itu juga seperti memasarkan masyarakat dalam arti kata mengisap darahnya masyarakat dan kekuatan ekonomi masyarakat ini. Sehingga masyarakat lemah. Yang untung nanti dalam masyarakat, yang kuat dalam masyarakat itu hanya beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari. Adapun bahayanya riba dari segi ekonomi, maka itu sudah jelas. Karena dari bidang itu manusia dibagi dua kelas. Kelas miskin atau kelas kaya yang hidup dengan kemewahan dan sebagainya. Kalau Anda membaca surat menyurat Karl Marx kepada istrinya dan kepada Feuerbach dan Lenin, Anda akan tahu bagaimana hati kecil seorang Karl Marx waktu melihat orang-orang di barat kaya dan dia tidak punya apa-apa. Lihat kaum buruh diperes keringatnya dan dia merasa tersiksa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu catatan lagi yang mungkin lebih penting daripada ini. Supaya kita melihat bagaimana besarnya dan hebatnya agama Islam ini. Bagaimana dahsyatnya peraturan dan undang-undang yang dijalankan oleh Islam ini. Sehingga dengan catatan yang akan saya berikan ini, Anda tahu bahwa Islam yang hidupnya sudah hampir 14,5 abad sudah memikirkan masalah ini. Apa sebab? Sebab semua dunia tahu bahwa masyarakat kapitalis berdiri di atas 3. Masyarakat kapitalis ditopang oleh 3 faktor. Pertama, riba. Kedua, monopoli. Dan ketiga, pemeresan tenaga buruh. Buruh dikasih upah paling rendah dan dia dapat keuntungan yang meluap-luap. Ini namanya masyarakat kapitalis. Tahukah saudara kaum muslimin, kita harus bersyukur bahwa agama kita mengharamkan 3 ini. 3 sistem ini diharamkan oleh Islam. Islam mengharamkan riba. Islam mengharamkan monopoli. Islam mengharamkan pula eksploitasi manusia atas manusia. Dengan firman-firman Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wa daru ma baqiya minar riba, sampai akhir beberapa ayat itu kita sudah tahu bahwa Islam sebelum 1100 tahun. Jadi kapitalisme lahir antara abad 16 sampai 18, meluap-luapnya kapitalis. Habis itu sudah tidak beken, tidak populer lagi. Di saat itu
Sebelumnya itu kapitalis lahir, Islam sudah meletakkan ranjau-ranjau untuk ngebom ini kapitalis, yaitu riba. Haramallahu riba. Kemudian sistem kapitalis monopoli. Orang pegang satu barang. Seperti yang terjadi sekarang di beberapa tempat, baik di Timur Tengah maupun di Eropa, monopoli sistem. Jadi ekonomi yang memakai cara monopoli, artinya satu pedagang kaya bisa menutup semua. Misalnya mobil-mobil Toyota yang masuk, itu dipegang oleh satu tangan, tidak boleh yang lain. Lantas import ini dipakai oleh satu tangan. Dan orang ini sak maunya naikkan harga. Ini monopoli. Dan Rasulullah SAW sebelum 1400 tahun sudah bersabda sallallahu alaihi ala alihi wa sahbihi wasallam, al-jalibu marzuq wal muhtakir mal'un. Orang yang mendatangkan sesuatu barang dari luar, tetapi dia membawakan itu karena supaya manusia tidak kehabisan barang itu. Barang itu tidak longko, dia bawa dari jauh, dijual dengan harga yang pantas. Orang ini, kata Rasulullah SAW, akan barokah rezekinya. Tetapi al-muhtakir, yang monopoli, itu mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sabda Rasulullah SAW. Sedang yang kedua ini juga menjadi tiangnya kapitalisme internasional. Jadi orang apalagi di dalam masalah obat-obatan. Ada kalanya orang mengimpor obat satu tangan, atau dia punya obat, dia kumpulkan penisilin atau streptomycin atau obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dia tumpuk, dia simpan sampai pada waktunya orang butuh, kosong pasar, dia naikkan harga semaunya. Orang yang sakit kadang-kadang tidak bisa beli obat, yang miskin sudah habis duitnya. Itu atas risiko orang ini, kalau itu orang sampai mati. Ini namanya muhtakir. Lebih lagi daripada itu, bahan makanan. Beras ditimbun untuk supaya naik. Mal'un itu orang, sabda Rasulullah SAW. Apa sebab? Ya pasti beras akan naik. Kalau satu orang punya modal 3-14 miliar misalnya, dia tutup semua beras dan kedelai yang ada di Jawa Timur, dia bisa. Lantas dia naikkan, dia keluarkan harga, sudah naik. Haram itu. Ini kapitalis. Tapi sudah siang-siang, malah sebelumnya dia lahir, Islam sudah menyuruh umatnya hati-hati. Nanti akhir zaman ada sistem ini, dan betul-betul terjadi. Dan kita sudah menangi, dan itu juga telah kita alami. Yang ketiga, sistem memeres keringat buruh. Ini yang melahirkan komunis. Kalau di dalam Das Kapital, Karl Marx mengatakan buruh diperes keringatnya. Itu namanya, kata Karl Marx, Mehrwerk. Teori Mehrwerk itu buruh dikasih kerja 9 jam atau 10 jam dengan upah sekian, tapi dia memproduksikan beberapa macam barang. Dalam 10 jam itu dijual sekian banyak. Kelebihan keuntungan ini diambil oleh majikan seluruhnya. Buruh dikasih tetap gajinya. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang bekerja sama kita, kalau dia belum punya, harus kita beri pakaian seperti yang kita pakai. Begitu sabda Rasulullah SAW. Harus kita beli dia makanan seperti yang kita makan. Jadi kalau majikan makan sate, buruh harus makan sate. Tidak mungkin ada komunis. Coba ini dilaksanakan oleh dunia internasional. Bahkan Rasulullah SAW bilang, barang siapa yang tidak punya kendaraan harus dicarikan kendaraan. Dan ada lagi satu yang belum pernah ada teori di dunia sampai hari ini. Wallahu alam, teori nanti 1000 tahun lagi. Rasul SAW bersabda, barang siapa itu pegawai atau pekerja yang belum punya istri, kawinkan atas biaya negara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena ini sudah diajarkan oleh Islam, dan kita umatnya merasa berhutang budi dengan agama yang teorinya seperti ini, maka alangkah tepatnya kalau kita umat Islam lebih dahulu mengerti hal-hal semacam ini. Kita sebarkan apa maksud Islam dalam hal ini.
Dan jangan sampai kita yang lebih dulu memukul ini teori. Jangan sampai kita mau diganti orang. Teori ini diambil, dibuang, dan kita diganti teori mereka yang fasid dan rusak. Inilah yang perlu kita kaji dan kita pahami baik-baik. Sebab itu berarti kufur. Setidak-tidaknya kufur nikmat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah yang saya katakan tadi, catatan yang mengenai riba. Jadi, pernah satu waktu Sayyidina Umar ibn al-Khattab datang dilapori tentang satu orang mencuri. Sayyidina Umar di waktu menanya orang ini, apa sebab kau mencuri? Dia bilang, saya sebenarnya ya Amirul Mukminin, anak-anak saya banyak dan gaji saya tidak cukup. Siapa majikanmu? Dipanggil majikannya. Setelah hadir ditanya, berapa kau kasih ini buruhmu ini? Dia bilang, saya kasih sekian ya Amirul Mukminin. Apa kau tidak tanya berapa anaknya, berapa itu? Dia bilang, iya. Saya sudah tanya. Apakah kau kira cukup uang yang segitu? Orang itu diam-diam tidak dapat jawab, tapi dia akhirnya dapat jawaban. Dia bilang, iya ya Amirul Mukminin. Tapi dia sudah mau segitu. Dia bilang mau. Ketahuilah, wahai muslim, kalau ini orang sampai mencuri lagi, maka yang kupotong bukan tangannya, tanganmu. Saudara-saudara kaum muslimin, apa sebab? Sebetulnya Sayyidina Umar ini tidak akan memotong tangan orang yang tidak mencuri, tetapi itu orang mempunyai pikiran kapitalistis. Katanya, tanganmu kupotong. Lah saudara tahu apa yang menjadikan dunia ini separuh miskin, 3/4-nya miskin? Saudara tahu apa sebab Nyerere mengatakan bahwa 20 tahun lagi ini dunia akan 800 juta manusia diambang maut karena kelaparan. 15 tahun lagi. Apa sebab? Sistem riba, sistem kapitalis. Lah apa sebab orang-orang sampai NDP sekarang ini mencari rezeki karena keadaan susah dan sistem kapitalis. Karena itu, inilah sebabnya kalau orang mengajak kita kembali kepada Islam, jangan merasa gusar, jangan tersinggung. Ini semuanya kebaikan. Mungkin kita belum tahu. Wasadaqallahul azim. Kemudian Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat 12 surat Al-Imran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Ayat 12 artinya, katakanlah ayuhai Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan dihimpun ke dalam neraka Jahannam, seburuk-buruk tempat baringan. Ayat ini disambung oleh berikutnya, qad kana lakum ayatun, telah ada tanda bagi kamu ketika dua pasukan berhadap-hadapan. Pasukan yang satu bertempur di jalan Allah, sedang pasukan yang lain kafir yang melihat pasukan beriman 2 kali lipat jumlahnya dengan mata mereka sendiri. Dan Allah menguatkan dengan pertolongannya siapa yang ia kehendaki. Yang demikian itu sungguh menjadi peringatan bagi yang berpandangan tajam. Itu artinya liulil absar, orang-orang yang pandangannya tajam. Ini bisa dirupakan satu peringatan bagi. Apa yang jadi peringatan? Orang-orang kafir akan pasti terkalahkan. Ini firman Allah, dan firman Allah tidak bisa keliru. Firman Allah tidak mungkin tidak tepat.
1400 tahun riba diharamkan dan sekarang tepat bahwa masyarakat melarat karena riba. Dan apa yang semua yang menopang kapitalisme menjadi betul-betul tepat larangan Allah. Lalu sekarang Allah berfirman, Allah akan mengalahkan kamu wahai orang kafir. Malah Allah menyerukan Nabi, menyerukan hal ini. Katakan ayuhai Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan. Siapa yang mengalahkan dia? Apakah Nabi? Apakah umat Islam? Tidak. Tapi yang mengalahkan mereka adalah Allah. Cuma menunggu satu saja. Di mana Nabi dan sahabatnya sudah mulai diperintah dan bergerak mempertahankan kebenaran ini, maka pasti kalah. Ini namanya jabaran. Dan tidak boleh orang bicara. Dan tidak mungkin ada seorang bicara tentang sebagai ilmu jabar gini, ilmu pasti. Tetapi Allah, dia berhak berbicara dengan ilmu pasti begini. Dialah yang cuma berhak mengatakan itu pasti saya kalahkan. Sebab dia yang mempunyai kemenangan. Dia mempunyai maha kerajaan. Apa sebab turunnya ayat ini? Sebabnya turun ayat ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menang dalam peperangan Badar, peperangan yang betul-betul hebat dan dahsyat, di mana kaum muslimin menang dalam pertempuran itu sehingga beberapa puluh orang mati dari benggol-benggolan jahiliyah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpul orang-orang Yahudi di dalam sebuah pasar Bani Qainuqa. Bani Qainuqa itu suku Yahudi. Dikumpulkan mereka, lalu Rasulullah SAW khutbah seperti biasanya. Wahai kalangan orang-orang Yahudi, masuklah kalian di dalam Islam. Sebelum kamu nanti terkena apa-apa musibah, seperti lihat orang-orang di Badar dulu itu. Nanti kamu akan kena seperti itu. Lebih baik kamu masuk Islam saja dan menyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawab Yahudi? Yahudi orang-orang congkak itu mengatakan, ya Muhammad, engkau jangan merasa dumeh, jangan merasa sombong kau menang di dalam peperangan Badar melawan beberapa gelintir orang-orang Arab Badui yang tidak tahu perang itu. Coba engkau lawan kami nanti, kamu akan lihat taktik kita dalam peperangan, kamu akan kami kalahkan. Rasulullah SAW tidak menjawab. Apa jawabannya? Allah menurunkan Jibril mengatakan, Qul, katakan ya Muhammad. Ini ayat yang kita baca. Qul lilladzina kafaru satughlabun. Kamu pasti kalah. Siapa yang mengalahkan dia? Allah. Apakah mungkin Allah mengalahkan seorang? Allah bisa mengalahkan seluruh dunia dengan hanya satu pukulan halilintar saja. Ini bumi terbelah dua. Dan kita marat-marit. Kenapa tidak bisa kalah? Kebenaran saja perlu diputar. Gasingnya perlu diputar. Baru kebatilan akan sirna. Kalau kebenaran tidak memutar gasing, kebenarannya akan tetap tersimpan di tempatnya, di Qur'annya, dan di tempat-tempat di mana mereka tidak bisa bergerak. Qad kana lakum ayatun. Sudah ada contohnya. Lihat bagaimana Allah memperlihatkan orang yang muslim ini 2 kali lipat. Jadi jumlahnya 1000, dilihat oleh orang kafir seperti 2000. Mithlaihim ra'yal ain. Wallahu yudha'ifu. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Wallahu inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Ma'asyiral muslimin, kemudian kita pindah kepada ayat berikutnya, yaitu ayat 23. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang diberi bagian kitab oleh Allah? Mereka disuruh supaya berpegangan dengan kitab Allah untuk bertahkim kepada mereka dan membereskan pertikaian antara mereka. Tetapi lantas sebagian dari mereka berpaling.
sambil menolak pengadilan Allah. Ma'asyiral muslimin, ini ayat Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk di rumahnya Al-Midras, menemui beberapa gerombolan orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah mengajak mereka masuk Islam. Lalu salah seorang di antara mereka, yaitu Nu'aim ibnu Amr, berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hei Muhammad, engkau ini sebetulnya agamamu ini agama apa sih? Kamu ini memakai agama apa?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ala millati Ibrahim." Aku berdasarkan millat Ibrahim, hanifan musliman. Lalu mereka itu berkata, Ibrahim adalah seorang Yahudi. Jawab Rasulullah SAW, ayo keluarkan Tauratmu. Kalau betul-betul dia Yahudi, keluarkan. Ayo kita baca di mana ayatnya bahwa Ibrahim itu Yahudi. Maka turun ayat ini. Dalika biannahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Itu karena mereka mempunyai anggapan api neraka tidak menyentuh kami atau tidak menyentuh kami kecuali beberapa hari saja tertentu yang dapat dihitung, dan mereka terpedaya dalam agamanya karena mereka berkebohongan, dan karena kebohongan mereka sendiri mereka terpedaya. Ini sebabnya orang Yahudi selalu menganggap bahwa orang bangsa Yahudi tidak sampai disentuh oleh api neraka. Mereka kalau masuk neraka ya cuma 4-5 hari saja terus keluar, mentas. Dari mana ini aturan? Dia bilang, sudah, ini begitu pendapat nenek moyang kita. Anggapan seperti inilah yang dikritik oleh Allah dan dibongkar dalam ayat ini, bahwa annahum qalu lan tamassana an-nar. Itu api neraka tidak akan menyentuh kami kaum Yahudi kecuali beberapa hari saja. Kemudian marilah kita melanjutkan kepada ayat 26 yang bunyinya, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah ya Tuhan, pemilik kerajaan, Kau beri kekuasaan kepada siapa yang Engkau mau, dan Kau renggutkan kerajaan dari siapa yang Engkau mau. Kau beri kemuliaan kepada siapa yang Engkau mau, dan Kau beri kehinaan kepada siapa yang Kau mau. Dalam tangan-Mu lah segala yang baik. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ibnu Abbas dan Anas ibnu Malik, kedua-duanya meriwayatkan bahwa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah sebagai pemenang, setelah meninggalkannya begitu lama di Madinah sebagai pengungsi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ menjanji umatnya untuk menaklukkan kerajaan Persia di timur dan kerajaan Romawi di barat negeri-negeri Arab waktu itu. Lalu orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik berkata dalam berisik, malah kadang-kadang sahabat dipanggil sama dia, dari mana Muhammad ini mempunyai kekuatan dan kekuasaan menjanji kalian akan menaklukkan dan menumbangkan kerajaan Rum dan Persia, kerajaan-kerajaan yang kuat seperti dewasa ini, misalnya superpower Soviet Uni dan Amerika Serikat. Siapa gerangan yang mempunyai bayangan
bahwa Nabi Muhammad SAW bisa mengalahkan Amerika Serikat dan Soviet. Begitu kata orang munafik dan orang Yahudi untuk mempengaruhi kepercayaan umat yang masih baru timbul ini. Jadi ini satu psy war, perang saraf. Maka Allah Ta'ala spontan menurunkan ayat yang bunyinya, katakan ya Muhammad, ya Tuhan, Engkau pemilik semua kerajaan. Jadi kerajaannya Rum, kerajaannya Faris, itu kepunyaan Allah. Allah yang mengatakan kepada mereka, tunduklah kepada kaum Muhammad SAW. Dan mereka pasti tunduk. Dengan sebab atau kadang-kadang tidak ada sebab. Apakah ini wahai kaum muslimin? Kita juga yang hidup di abad ini sekarang, kita anggap mustahil kalau umat Muhammad SAW betul-betul berkualitas sahabat atau kurang sedikit gitu untuk tidak bisa ngalahkan Soviet Uni dan Amerika Serikat. Mustahil ini. Baca ayat Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Jangan jauh-jauh, ada satu kejadian baru tidak sampai 8 minggu ini. Ada 4 golongan besar dari Eropa, termasuk salah satu dari superpower, terusir dari Libanon. Sak tentaranya, sak semuanya, sak tank-tank yang paling modern. Amerika Serikat. Ngadepi siapa? Ngadepi pemberontak, orang-orang gerilyawan dari Palestina, dari Druz, dari ahli sunnah dan syiah di Libanon. Waktu bersatu mereka menghadapi satu fokus lawan ini, gulung tikar semuanya 4, Inggris, Amerika, Perancis dan Itali. 4 gulung tikar. Jangan jauh-jauh memikirkan yang sudah-sudah. Ini masih hangat ini sejarah. Itu tinta belum kering, ditulis oleh ahli sejarah. Tapi ayat ini tidak berubah. Yang berubah umatnya. Yang berubah umatnya yang sudah siap-siap untuk meninggalkan semuanya. Tidak lagi pergi ke kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Ini yang menyebabkan kalah. Jangan menanya kepada Allah, mana kemenanganmu ya Allah. Jangan tanya kepada Allah, mana bantuanmu. Jangan. Kamu dulu harus bergerak. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kemudian pada ayat yang berikutnya, yaitu la yattakhidhul mu'minuna al-kafirin, ayat 28. Sebelumnya ini tadi ayat 26 dari surat Al-Imran. Ayat yang ke-28, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadhdhirukumullahu nafsah wa ila Allahil masir. Artinya janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang yang kafir sebagai teman atau pelindung selain dari orang-orang yang beriman. Barang siapa melakukan yang demikian itu, maka takkan ada pertolongan dari Allah, kecuali jika kamu bisa berhati-hati dari mereka sehabis-habis arti hati-hati. Allah memperingatkan kamu supaya ingat kepadanya, karena kepada Allah lah tempat kembali. Wa ilallahil masir. Ini ayat Ibnu Abbas meriwayatkan sebagai berikut. Al-Hajjaj Ibnu Amr, salah seorang
teman akrab dari Ka'ab ibn al-Ashraf wa ibn Abil Haqiq dan orang-orang Yahudi yang lain. Jadi Hajjaj bin Amr sahabat daripada orang-orang Yahudi dan benggol-benggolan Yahudi. Dan setelah disinyalir bahwa orang-orang seperti ini, orang-orang Ansor, orang Muslimin di masa itu di Madinah, mengadakan hubungan batin, hubungan di bawah tanah lah kira-kira kalau menurut istilah sekarang dengan kaum Yahudi. Karena apa? Karena maklum kepentingan-kepentingan dagang dan kepentingan-kepentingan yang lain. Sedang Yahudi biasanya kalau ada orang mendekat sama dia, dia mesti mempengaruhi dia. Memfitnah orang itu sampai dia keluar dari agamanya atau setidak-tidaknya acuh tak acuh terhadap agamanya. Ya seperti Yahudi sekarang, Yahudi dulu tidak banyak bedanya. Karena itu telah diketahui oleh Rasulullah SAW, maka Rifa'ah berkata kepada teman-temannya kaum muslimin, jangan dekat-dekat orang Yahudi. Kamu tidak kuat menghadapi kelihayan orang-orang Yahudi itu. Nanti kamu akan terpedaya dan pasti kamu akan masuk perangkapnya orang-orang Yahudi. Namun rupanya masih juga mereka mengadakan hubungan batin, maka turunlah ayat ini. Jadi ini sebab turunnya ayat ini. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Pelindung atau sahabat. Sebab sahabat dengan orang yang kafir risikonya besar. Dan beginilah sejarah dunia Islam sampai hari ini. Sampai kemarin. Sampai hari ini. Kalau kita mempunyai negara-negara sahabat, negara orang-orang kafir, ya risikonya berat. Sebab orang kafir terhadap orang muslim tidak mungkin ada rasa sayang. Tidak mungkin ada rasa ingin meninggikan derajatnya kaum muslim. Tidak mungkin memikirkan sebagaimana mereka memikirkan dirinya sendiri. Memperbaiki ekonomi dan industri kaum muslimin, itu tidak mungkin terjadi. Memeres, iya. Mengambil keuntungan lebih banyak daripada yang diberikan, itu betul. Dan inilah yang terjadi. Sehingga semua gerakan kafir internasional merugikan Islam internasional. Kemarin barangkali ada berita daripada radio luar negeri yang mengatakan bahwa di sini di Indonesia 2 orang Amerika dan 1 orang Itali tertangkap dalam rangka Children of God. Mereka menyebarkan macam-macam. Buat kita, buat Quran ini tidak aneh itu. Tapi buat orang yang tidak mengerti Quran, merasa menemu sesuatu bukti dan kebetulan. Tapi sebenarnya itu sudah tidak aneh. Quran sudah mengatakan kepada kita umat Islam bahwa kafir tidak kena diajak teman. Kecuali kita hati-hati. Antattaqu minhum tuqah. Kecuali kita memakai cara taqiyah. Taqiyah itu hati-hati dalam arti kata yang sepenuhnya. Baru bisa. Tapi kalau tidak, repot. Nah, kalau saudara mau sebentar menoleh sejarah dunia yang ada, lihat bagaimana hubungan kaum muslimin dengan orang-orang yang kafir. Siapa yang rugi? Perjanjian-perjanjian dengan mereka, perjanjian Camp David yang dilakukan oleh Mesir dengan Israel, siapa yang untung? Dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin, ini sebabnya, dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Ishaq daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan berikutnya ayat 31 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-Hasan al-Basri berkata, artinya, katakanlah hai Muhammad kepada manusia mukminin, katakan kepada mereka, kalau kalian itu betul-betul mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikuti jejakku, ikuti sunnahku. Nanti apa?
nanti Allah akan mencintai kamu. Dan Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Ini saudara-saudara kaum muslimin yang terhormat, ayat seperti ini adalah ayat yang jelas mempunyai maksud mendidik kita kaum muslimin dan memberi kita petunjuk jalan. Kita semua waktu itu seperti mana sebab turunnya ayat ini, yaitu Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan, yaitu ada beberapa kelompok, ada beberapa kaum muslimin yang jelas mengatakan dengan suara yang lantang, sering-sering mereka mengungkapkan, kami adalah yang paling cinta kepada Allah. Saya cinta kepada Allah. Sana bilang saya cinta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan menyuruh nabinya, memberitahu kepada nabinya, testingnya mereka itu, ujiannya mereka itu adalah kalau betul mereka cinta kepada Allah, mereka taat kepadamu. Maka turun ayat ini. Katakanlah, kalau kalian betul cinta kepada Allah, ikutilah aku. Sekarang kita juga seakan-akan dihadapkan dengan ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui sampai di mana kita punya jawaban. Benarkah kita cinta kepada Allah? Belum tahu. Buktikan dulu. Bagaimana membuktikannya? Membuktikannya dengan menjalankan, mentaati Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW sebetulnya sekarang ini hidup di tengah-tengah kita. Dalam kitab-kitabnya Bukhari, Muslim dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beratus ribu ahli hadis, itu sebetulnya Rasulullah SAW dengan kata-katanya. Ayo kita ambil itu kata-kata, kita kerjakan. Baru kita cinta kepada Allah. Sebab apa? Sebab ini tidak bisa berdiri sendiri. Kalau cinta kepada Allah tidak mengamalkan, ini tidak betul. Cinta kepada Allah tidak mengikuti Rasulullah, maka cinta kepada Allah itu sebetulnya palsu. Mencintai Rasulullah, tidak iman kepada Allah, juga palsu. Jadi ini adalah saudara kembar. Ini kembaran. Kalau kecintaanmu kepada Allah itu betul, maka kecintaanmu kepada Nabi akan lahir sallallahu alaihi wasallam. Apa kecintaanmu? Mengamalkan. Kalau tidak, ya tidak. Jadi kalau tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka cinta kita kepada Allah itu sebetulnya tidak tepat, tidak betul, belum konkret, mungkin masih merupakan angan-angan. Atau orang yang cinta kepada Nabi, tapi dia tidak takut kepada Allah. Di dalam masa gelap sembunyi, dia mengerjakan maksiat. Dia tidak segan melakukan maksiat kalau dia sembunyi-sembunyi. Ini orang walaupun dia mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, kita katakan padanya belum, nanti dulu. Loh kenapa? Sebab kamu belum mengamalkan apa yang diperintah oleh Rasulullah, yaitu jangan berzina. Berzina itu tidak berarti cinta kepada Allah. Jadi ayat ini turun sebabnya itu tadi. Wa akhirnya barangkali satu ayat lagi bisa kita tambah sedikit, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 59. Ayat 59 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna masala Isa 'indallah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sebenarnya perumpamaan Isa Al-Masih alaihissalam di sisi Allah sama dengan Adam yang keduanya itu diciptakan dari tanah, lalu Allah mengatakan kepada keduanya itu kun. Kepada Isa dia bilang kun, kepada Adam dia bilang kun, lalu terjadilah Adam. Nah, sebab turunnya ayat ini adalah dalam diskusi atau dalam mendebat kepada orang yang kafir. Rasulullah SAW didatangi oleh utusan atau delegasi kaum Kristen dari Najran. Lalu mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW,
Hei Muhammad, mengapa engkau sering mencemoohkan Tuhan kami, Isa? Nabi SAW, apa yang kukatakan kepadanya? Mencemoohan apa? Syuf, Rasulullah SAW tidak kesusu menjawab. Dia tanya, apa gerangan yang kamu maksudkan aku mencemoohkan itu apa dan bagaimana? Dia bilang, iya, kau katakan bahwa dia itu adalah hamba Allah. Dia bilang, kalau itu betul, itu hamba Allah betul. Dan dia hamba Allah dan Rasulnya. Bukan sembarang hamba, itu hamba pilihan. Hamba Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimatnya yang ditaruhkan kepada Maryam dan seterusnya, mereka itu marah. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, apakah kau pernah melihat satu manusia lahir tanpa bapak? Maksudnya ini supaya Nabi SAW mengakoni bahwa itu ya betul, kalau lahir tidak pakai bapak. Lalu Allah SWT di detik itu menurunkan ayat, Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Jadi Nabi SAW seakan menjawab kepada mereka, kalau kamu merasa heran Isa tidak punya bapak tok tapi masih punya ibu, kamu hendaknya lebih heran lagi bahwa Adam tidak berbapak, tidak beribu. Dari tanah langsung kun fayakun. Kenapa orang tidak bilang Adam Tuhan, anak Tuhan? Maka itu waktu kaum Yahudi, Nasrani tidak pernah begitu terbuka mendebat Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW sudah jelas akan dibantu oleh wahyu. Begitu ada pertanyaan, begitu dapat jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Saudara-saudara, saya kira ada tempo lagi kira-kira 10 menit kita bisa gunakan dalam acara tanya jawab kalau ada tanya jawab. Kemudian habis itu kita ada pengumuman atau apa yang perlu dia. Akhir-akhir ini telah terbongkar suatu komplotan dan sindikat Children of God dan The Church of Love yang menyebarkan aliran free sex ala binatang. Sebegitu jauh telah diketahui dan ditangkap para pelakunya, yang kesemuanya terdiri dari orang-orang barat, antara lain dari Amerika Serikat yang berkedok sebagai misionaris. The Children of God yang sudah tertangkap adalah David Robin Beckman beserta istri, lahir di Birmingham, dan C. Peter beserta istri yang keduanya warga negara Amerika Serikat. Kedatangan mereka ini menyamar sebagai turis dan bertempat tinggal di rumah penduduk. Kemudian mengadakan kursus bahasa Inggris sambil menyebarkan gambar atau poster porno, video kaset porno, dan kaset lagu cinta yang mengarah pada nafsu seksualitas. Demikian diberitakan dalam Minggu Merdeka 4 Maret 84. Sasarannya serta penyebaran propaganda pecisan ini ditujukan terhadap wanita-wanita muslimah untuk dirusak akhlaknya. Anggotanya telah berjumlah ribuan pemuda-pemudi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Denpasar, dan Malang, kota terdekat kita. Sudah jelas propaganda bejat dari manusia sekularis ini ditujukan terutama kepada generasi Islam khususnya, wanita-wanita muslimah untuk maksud-maksud destruktif. Sampai-sampai kegiatan yang diadakan berupa jambore seks dengan mendatangkan tokoh-tokoh yang berasal dari Los Angeles, Scotland, New York, Miami, dan Chicago. Sekarang pertanyaannya, bagaimana langkah kami sebagai generasi muda Islam dalam menghadapi bencana budaya barat yang sedang mengganas ini demi keselamatan akidah Islamiah kita? Sebenarnya saya mendengar Children of God ini baru. Tetapi kelompok-kelompok seperti ini tidak asing dan tidak baru bagi dunia internasional. Children of God adalah pecahan-pecahan. Kalau bahasa asing splinters. Kalau ada bom meletup, ini pecahannya itu. Itu daripada kaum Nasoro. Nasoro yang sudah mulai banyak kehilangan pedoman. Tidak lagi mereka itu sudah sepenuhnya menjadi kaum agamawan.
mereka kembali menyimpang-nyimpang kepada masalah-masalah seperti ini hanya untuk supaya bolonya tidak kurang, bahkan tambah. Hanya untuk memancing penganut dan pengikut. Sehingga gereja di Amerika, di Nederland, tidak bisa dikunjungi oleh orang-orang seperti dulu-dulu. Sekarang kosong itu gereja-gereja. Karenanya gereja-gereja banyak dijual. Banyak gereja di Inggris dijual. Gereja Manchester dijual dan dibeli oleh seorang Pakistan. Lalu dipugar dijadikan masjid. Ada gereja lagi dijual. Sebab di sana tidak laku. Kalau di sini mereka bilang cuaca terang kita panen. Di sana sebaliknya. Karena di sana juga mereka toh memerlukan penganut. Maka mereka pakai cara-cara seadanya. Anak-anak muda sudah tidak mau pergi ke gereja. Sebab kalau pergi ke gereja mereka mengatakan, ya ini juga yang dibunyikan ini. Tuhan 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3. Mereka itu sudah tidak cocok ini, tidak bisa terima. Jadi dibawa, dikasih suguhan-suguhan, minuman, juga ada disco, lalu mereka datang. Lama-lama mereka itu sudah mempunyai paham-paham lain. Wah, itu saja tidak cukup. Kita bikin saja gereja homoseksual. Naudzubillah. Sekarang di Amerika, sekarang hari ini ada, kalau sampean pergi Amerika, insya Allah ketemu. The Church of Homosexual. Namanya dengan terang-terang, gereja liwat. Ini homoseksual dilarang oleh semua agama. Dan semua rasa, dok. Asal orang itu masih waras ya. Ada orang di dunia ini mempunyai kelainan. Kelainan ini yang menyebabkan orang homo. Tapi kalau orang normal, tidak homo. Sudah ada syahwat kepada laki. Tapi yang luar ini mempunyai syahwat kepada laki. Dan itu abnormal. Ada kelainan orang kepingin jadi perempuan. Dia laki sepenuhnya. Dia memperempuan-perempuankan diri. Naudzubillah min dzalik. Ada orang sebaliknya, perempuan melaki-lakikan diri. Ini semuanya terjadi di Eropa. Karena kita sama mereka baik, ini dikasih kita persenannya kita ini. Oleh-olehnya mereka ini the children of God. Kaset-kaset, video cabul, lalu cara-cara, ini selebaran-selebaran mereka luar biasa. Bukan di sini saja, di Malaysia, di Qatar, di Kuwait, di semuanya. Children of God. Tapi nama lain. Anak-anak Tuhan. Kasih Tuhan. Free sex, tapi dia bilang anak-anak Tuhan. Jadi mana itu Tuhan? Bagaimana itu ketuhanan yang menurut mereka ini? Kok Tuhan mempunyai satu tempat ibadah namanya homoseksual, the church. Jadi faham ketuhanan itu disulap bagaimana? Ini internasional heran. Dan yang mengerjakan ini adalah Yahudi. Sebab Yahudi tidak merasa berkepentingan untuk menarik umat masuk Yahudi. Kristen masih berkepentingan. Yahudi tidak. Tidak senang orang masuk agama Yahudi. Seboleh-bolehnya itu bisa-bisa dikatakan, wis ojo melbu agamaku. Apa sebab? Saudara tahu? Sebab engkau nek akeh wong melbu Yahudi lah jannah lah sesek. Surga ini lah tidak ada. Kita orang tidak dapat tempat. Sebab dia orang bilang lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Jadi mereka itu bekerja keras siang dan malam, ngotot bondo untuk memasukkan orang-orang semua ini ke neraka. Jadi disuruhnya kita berbuat macam-macamnya. Ini dia. Jadi semua nanti ini di neraka, dia tok di jannah. Ini Yahudi. Dan dia orang sudah menyelinap di semua agama. Saudara pikir apa dalam Islam dia orang tidak menyelinap? Keliru saudara kalau saudara punya pikiran bahwa Yahudi tidak menyelinap dalam agama Islam. Masuk mereka ke sini. Cuma mereka tidak bisa merusak Quran. Yang lain sudah dirusak. Wa amma umatnya Quran ini sudah bulan-bulanannya Yahudi. Saudara berasa atau saudara belum berasa
atau besok saudara berasa, itu masalah kedua. Tapi bulan-bulanan Yahudi kita. Itu faham Gadiani. Itu ramuan dari kaum Yahudi. Dicampuri, dibumboni masalah-masalah. Dia jadi Yesus. Dia Imam Mahdi. Lalu dia bilang, saya Nabi. Saya lebih afdal dari semua Nabi. Itu di belakangnya Yahudi dan dari melalui pemerintah Inggris. Inggris, Yahud. Sampai itu Mirza Ghulam Ahmad membuat suatu pernyataan kepada Inggris bahwa pelindung kita umat Islam adalah negara Great Britain, Inggris Raya. Itu pernyataannya. Dan lalu mereka memfatwakan bahwa jihad itu dulu, sekarang tidak ada. Itu Yahud. Jadi pelan-pelan ini hukum Islam ini sekrup demi sekrup dicoploki. Dikeluarkan. Jadi Islam nanti tidak pakai onderdil, tidak pakai sekrup. Artinya sudah jangan ngelawan. Ini Inggris adalah negara baik. Sudah umat Islam jangan jihad. Ada juga melawan Islam dari dalam. Dia bilang jilbab itu dulu. Sekarang tidak pakai. Jilbab sama dengan copet. Juga itu satu paham ramuan mereka. Sebab kalau kita mau cari dalilnya tidak cocok. Mana ada dalil begitu? Tidak ada dalil yang mengatakan jilbab itu dulu. Karena manusia-manusia zaman dulu itu diperkosa kalau tidak pakai jilbab. Sekarang tidak. Itu sebetulnya tidak tepat. Jadi umat Islam sudah diselundupi oleh Yahudi. Paham Zionisme internasional masuk ke sini dari melalui kumpulan kita dengan Barat. Kita tidak hati-hati masuk. Apa sebab kita tidak hati-hati? Sebab kita, kata orang Belanda, ongedek. Kita ini tidak punya pertahanan. Dari muka bisa diserang, dari belakang bisa diserang. Seperti mana Allah SWT mengatakan kepada kita dalam Al-Quran, setan itu nanti datang kepadamu dari 4 jurusan. Sampai gitu telitinya Allah mengajar kita. Dia bawa riwayatnya setan kepada Allah waktu berdialog. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim thumma la tajidu aktsarahum syakirin. Nanti ya Tuhan, aku akan serang ini anak-anak Adam dari depan. Aku serang dia dari sisi kanan, dari belakang. Kemudian aku serang dari sisi kanan. Aku serang dia dari sisi kiri. Dan nanti akhirnya engkau tidak dapat banyak orang yang bersyukur kepadamu. Begitu setan berkata. Nyatanya sekarang, faham kiri, faham kanan. Komunisme itu kiri. Umat Islam dimasuki dari segi komunis. Sehingga waktu PKI lahir di Indonesia, mungkin, wallahu alam, kira-kira 50% dari orang PKI itu yang kaum muslimin ini. Yang memilih PKI dan Palu Arit itu ya kaum muslimin. Dibujui, terpedaya oleh satanisme. Jadi komunisme identik sama satanisme. Lah sekarang dari kanan. Blok kanan. Lah sekarang ini children of God. Dan berapa? Apa sebab? Kita on hedek. Kita tidak ada tampengnya kita. Melalui rumah tangga kita baru punya hedek. Itu sebabnya banyak ulama mengatakan, hei kaum muslimin, kamu harus mempunyai dinding-dinding supaya kamu tidak diserang dari kanan, tidak diserang dari kiri, tidak diserang dari muka dan tidak diserang dari belakang. Mesti kamu mendidik rumah tanggamu. Anak-anakmu harus kau didik Quran, kau didik hadis Rasulullah SAW. Nanti mereka itu mempunyai semangat pro Allah dan Rasulnya, tidak mau terpengaruh oleh kejahatan dan kedurjanaan. Sedang setan sendiri dalam firman Allah tadi tidak menyebut atas dan tidak menyebut bawah. Kenapa setan tidak bilang nanti saya juga datang dari atas dan datang dari bawah? Tidak. Apa sebab? Sebab menurut Allah SWT, atas itu tempat turunnya rahmat. Setan tidak bisa kena kepadamu dari atas. Kalau kamu dangak ke atas, itu rahmat datang. Setan tidak datang dari atas. Dan dari bawah tempatnya Anda sujud, setan tidak bakal datang dari situ. Tapi kalau Anda tidak sholat, tidak menadah,
hati-hati. Dekat sudah. Kamu mesti kena satu kali pukulan dari setan dan kadang-kadang kena sekali knock out. Tak bangun lagi. Sudah terus anyut kintir sampai ke jahannam wa bi'sal masir. Bisa saja. Karena itu hanya bisa dari rumah tangga dan diri sendiri. Ittaqu Allah. Takut kepada Allah. Jagalah anakmu, jaga istrimu. Apa pertahananmu sekarang daripada children of God, wahai kaum muslimin? Apa pertahananmu? Coba tanya pada dirimu. Apa anak-anakmu sudah mengerti hal itu? Apa anak-anakmu tidak sudah terlibat dalam itu? Tahukah Anda bahwa mereka sudah terlibat? Melalui macam-macam, melalui campaign dan melalui perkemahan dan lain-lainnya. Tahukah Anda melihat satu film dan film-film yang merusak mereka? Kalau Anda tidak cegah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Pada malam ini saya kira masih ada suatu catatan yang menyangkut masalah riba atau bunga yang diharamkan oleh Islam, yaitu sampai di mana hikmah Islam mengharamkan riba itu dan apa sebab-sebabnya. Mengapa riba diharamkan? Sebenarnya Islam tidak mengharamkan sesuatu, apalagi sampai dianggap yang menjalankan atau yang bermuamalah dengan riba sama dengan manusia-manusia yang memerangi Allah Subhanahu wa taala. Melainkan dalam perbuatan itu adalah terselit beberapa mungkarat dan beberapa ekses yang berbahaya dalam suatu masyarakat. Kalau Islam menganggap riba adalah salah satu daripada kriminal atau pidana yang paling berat akibatnya, karena masalah-masalah itu menyangkut masyarakat, menyangkut individu, menyangkut kejiwaan seorang manusia, dan menyangkut soal ekonomi dari suatu bangsa. Pertama, bahayanya riba adalah dari segi kejiwaan seorang manusia. Riba atau sistem itu akan melahirkan di dalam manusia rasa cinta diri saja, rasa egoisme yang kian lama, kian meluap,
Sehingga itu orang tidak mengenal kecuali dirinya sendiri. Tidak mementingkan kecuali kepentingannya sendiri. Karenanya dengan lama-lama orang seperti itu akan sirna sama sekali rasa pengorbanan dari manusia seperti itu. Jadi seperti yang kita lihat, masyarakat rentenir adalah masyarakat yang tidak ada kemanusiaannya. Masyarakat yang sampai hati membeslah rumah seorang dan perabot-perabot rumahnya apabila dia tidak bisa membayar bunga. Ini